Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa lagi dalam renungan malam yang akan disampaikan pada malam hari ini. Dan kerinduan saya adalah kita semua boleh diberkati, semakin teguh, semakin kuat dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita merenungkan satu ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami sekalian. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di kesempatan malam ini kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala rancangan kuasa gelap dalam bentuk apapun kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Di bawah tema sukacita Kristus memenuhiku. Sukacita Kristus memenuhiku. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat tersebut, tapi hanya ada satu ayat yang akan kita baca bersama-sama sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini. Dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Sekali lagi, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadar bahwa tiap manusia tentu memiliki kerinduan dalam hidupnya untuk senantiasa bersukacita di dalam keadaan apapun. Dan tentu itu adalah harapan tiap orang untuk selalu mengalami sukacita dalam perjalanan hidupnya tiap-tiap hari. Tapi perlu kita menyadari bahwa sukacita yang kita rindukan adalah tentu sukacita yang tidak pernah berkesudahan atau tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Bukan hanya sukacita yang bersifat sementara, tapi sukacita yang terus ada sampai akhir hidup kita. Nah, oleh sebab itu, dan kita pun rindu supaya sukacita yang ada di dalam hidup kita pun dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang lain boleh melihat sukacita yang kita alami, dan mereka pun boleh mengalami sukacita yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sukacita yang tak berkesudahan dan tentu adalah seperti tadi saya katakan menjadi berkat bagi orang lain. Dan sukacita itu yang tak berkesudahan itu hanya berasal dari surga. Artinya apa? Hanya sukacita surgawi itulah yang tidak akan pernah berakhir di dalam hati seseorang atau di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sukacita yang tak berkesudahan itu, sukacita yang tak berakhir itu di dalam hidup kita, dan sukacita itu dapat kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui perenungan malam hari ini, ada 3 kunci yang harus kita perhatikan supaya kita dapat memperoleh sukacita yang abadi itu, atau sukacita Kristus itu memenuhi hidup kita. Sukacita surgawi ada di dalam hati kita. Ada 3 poin yang akan kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, untuk kita dapat memiliki sukacita atau sukacita Kristus memenuhi hati kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengalami kasih Kristus
terlebih dahulu di dalam hidup kita. Kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-9. Di sana mengajarkan kepada kita bahwa seseorang akan menerima sukacita surgawi atau sukacita Kristus itu akan berkuasa di dalam hati seseorang, di dalam kehidupan seseorang, jika orang tersebut telah mengalami kasih Kristus di dalam kehidupannya. Caranya seperti apa supaya kita mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Caranya adalah dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hati kita. Itu adalah langkah awal supaya sukacita Kristus, sukacita surgawi itu menjadi bagian kita, ada di dalam hati kita. Harus dimulai dengan mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jika seseorang belum pernah mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mustahil orang tersebut memiliki sukacita Kristus di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiap kita harus pastikan dulu, apakah saya sudah mengambil satu keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Karena ketika kita mengambil keputusan itu, langkah awal untuk sukacita Kristus, sukacita surgawi, itu menjadi bagian kita. Karena itu marilah tiap kita memastikan kunci yang pertama ini, bahwa kita sudah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, melalui percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan berpikir karena dari lahir keluarga kita semuanya Kristen jadi otomatis kita punya sukacita itu. Tidak. Harus dari pribadi kita. Ada waktu di mana kita mengambil keputusan itu untuk mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Itu kunci yang pertama untuk seseorang mengalami sukacita Kristus atau sukacita Kristus memenuhi hati seseorang. Lalu poin yang kedua yang dapat kita perhatikan bersama-sama malam ini, supaya sukacita Kristus memenuhi hidup kita. Langkah yang kedua adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus masih di ayat yang sama, ya masih di ayat yang ke-9. Di sana disampaikan, tinggallah di dalam kasihku. Artinya di sini adalah setelah seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, tinggal di dalam kasih-Nya itu berbicara tentang tiap-tiap hari kita punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Waktu saat teduh kita berjalan dengan baik. Tiap-tiap hari kita membangun persekutuan melalui doa, pujian, penyembahan, perenungan firman Tuhan, kesaksian hidup kita. Itu akan menolong kita sehingga sukacita Kristus itu selalu mengalir, selalu ada di dalam kehidupan kita. Jika seseorang tidak punya persekutuan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka saya jamin sukacita Kristus itu, sukacita surgawi itu gak akan ada di dalam hidup atau hati orang tersebut. Maka dari itu, mari tiap-tiap kita pastikan, apakah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan lancar? Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan baik-baik saja? Atau hanya hari Minggu atau waktu persekutuan-persekutuan baru kita bersekutu? Berbicara tentang persekutuan pribadi itu adalah waktu khusus yang kita sediakan secara khusus untuk membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka sukacita surgawi, sukacita Kristus akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau tekankan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa persekutuan pribadi kita dengan Tuhan baik-baik saja. Setiap hari kita punya waktu khusus untuk berbicara dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan melalui persekutuan kita. Itu
Itu poin yang kedua. Kita akan melihat poin yang ketiga yang dapat menolong kita untuk sukacita Kristus memenuhi hati kita adalah kita harus menuruti perintah Tuhan Yesus. Ya, kita bisa memperhatikan ya, menuruti perintah Tuhan Yesus di ayat yang ke-10. Di sana disampaikan bahwa untuk mengalami sukacita Kristus dalam hidup kita, kita harus menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan di sini adalah kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan tiap-tiap saat. Bukan hanya sekedar mendengar, membaca, tapi ketika kita sudah membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, maka kita menaati firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita lakukan, kita praktekkan, kita menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka percayalah bahwa sukacita surgawi itu akan memenuhi hati kita. Sukacita Kristus akan ada di dalam hidup kita. Dan sukacita itu akan tetap sampai akhir hidup kita. Sukacita itu tidak sifatnya hanya sementara, tapi sukacita Kristus itu akan terus ada dalam hidup kita selama perjalanan hidup kita di dunia ini. Apa saja contoh perintah yang Tuhan Yesus sampaikan untuk kita lakukan, khususnya di dalam konteks firman Tuhan pembacaan kita malam hari ini? Itulah saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Itu salah satu contoh perintah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita. Itulah mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mengasihi musuh kita. Itu kan perintah dari Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa tentu tiap kita ingin bersukacita, punya kerinduan untuk senantiasa bersukacita. Dan sukacita itu tidak hanya yang sementara saja, tapi sukacita yang abadi. Dan sukacita yang abadi itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita membutuhkan sukacita Kristus itu dalam hati kita. Maka ada 3 kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, menuruti perintah Tuhan atau melakukan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Maka saya percaya sukacita yang abadi dari Tuhan Yesus Kristus akan berkuasa dalam hidup kita. Sehingga dari sukacita yang kita miliki pun Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua, menolong kita semua untuk semakin punya hubungan yang baik dengan Tuhan, semakin hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin untuk firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih, melalui firman Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kami memerlukan sukacita yang daripada-Mu ada di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memastikan bahwa kami sudah mengalami kasih Kristus dalam hidup kami. Dan kami berkomitmen untuk menjaga persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Bahkan kami pun taat melakukan tiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Malam hari ini, hamba berdoa untuk tiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan malam ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, apapun yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus Bapak Ibu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lawatan dan jamahan yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka.
sehingga mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakit. Apapun penyakit itu, hamba percaya oleh kuasa darah anak domba, Bapak Ibu Saudara yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Demikian juga Bapak Ibu yang saat ini bergumul karena berbagai macam masalah hidup, entah itu masalah di dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah studi, sekolah, masa depan, atau apapun itu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir, Engkau menolong, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kasih-Mu kepada mereka, sehingga tiap masalah yang dihadapi boleh terselesaikan di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih. Malam ini juga kami terus berdoa bagi situasi bangsa kami saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pulihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Secara khusus masalah pandemi yang dihadapi oleh bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau berkenan, Engkau bekerja, Engkau pulihkan bangsa kami dari virus, Engkau berkenan, Engkau mencabut virus ini dari tengah-tengah bangsa kami, sehingga semuanya boleh kembali normal. Berkati pemerintahan kami dan juga tenaga medis yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, berikan kesehatan. Tapi tolong kami sebagai masyarakat, supaya kami pun mengikuti tiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini pun kami akan beristirahat. Biarlah tangan Tuhan yang berkuasa menyertai, melingkupi dan memelihara kami, sehingga kami beristirahat dengan tenang, dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat segar untuk memulai aktivitas kami di hari yang baru. Terima kasih Bapa. Mohon ampun atas segenap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, dan biarlah kasih-Mu, berkat-Mu melingkupi kami semua. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kebersamaannya malam ini dalam renungan malam ini. Biarlah kita semua ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Shalom.